Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tentang materi yaitu robot industri pada bidang elektronik dan food processing. Nama saya Muhammad Tiwul Samnawarsi dari NPM 221106023 Ya, peran robot industri di bidang elektronik. Pertama kita bahas yaitu penerapan robot industri dan elektronik. Di sektor ini robot berperan dalam proses PCB assembly, yaitu merakit komponen elektronik kecil dengan presisi mikrometer. Robot ini juga digunakan untuk processing, soldering, dan inspection menggunakan vision system, di mana vision digunakan untuk mendeteksi kesalahan kecil sekecil apapun. Selain itu, robot melakukan fungsional testing untuk memastikan setiap produk elektronik bekerja dengan baik sebelum dikemas. Tahap terakhir adalah packaging. Packaging otomatis yang memastikan untuk terlindungi dan siap untuk didistribusi. Industri elektronik memiliki kebutuhan khusus, yaitu robot yang mampu bekerja dengan presisi yang sangat tinggi, bahkan sehingga skala mikrometer. Lingkungan pabrik elektronik juga banyak yang menggunakan clean room, sehingga robot harus didesain agar tidak menghasilkan partikel. Selain itu, proses produksi menuntut kecepatan tinggi karena output produksinya sangat besar. Robot juga harus mampu menangani komponen kecil, tipis, dan sensitif terhadap statis listrik. Penerapan robot di food processing. Berpindah ke industri pengolahan makan, robot digunakan untuk proses sorting, yaitu memilah produk makanan berdasarkan warna, ukuran, dan kualitas. Robot juga sangat umum digunakan dalam proses packaging, yang digunakan dengan standar higienis dan juga kolaborasi. Selain itu, robot dipakai untuk validating untuk menyusun produk dalam jumlah besar di atas palet. Beberapa proses seperti filling, sealing, dan labeling juga sudah banyak otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Standar higienis dalam food processing. Robot yang digunakan di industri makanan harus memenuhi standar higienis yang sangat ketat. Material robot untuk menggunakan food grade stainless steel dan bagian mekanis dilapisi dengan seal khusus agar tidak terjadi kontaminasi. Desain robot dibuat mudah dibersihkan, memiliki sudut yang tidak menyimpan residu, serta memenuhi spesifikasi seperti FDA atau EHEDG. Hal ini penting untuk memastikan keamanan makanan, mencegah masuknya bakteri dan zat asing. Keunggulan penggunaan robot. Keunggulan utama penggunaan robot kedua industri ini adalah kecepatan produksi yang sangat tinggi. Selain itu, robot memberikan kebersihan yang lebih baik, terutama pada industri makanan yang sangat rawan kontaminasi. Robot ini juga membantu mengurangi seperti kayak contoh human error atau meningkatkan konsistensi kualitas produk. Semua produk yang dikeluarkan dari jalur produksi memiliki standar yang sama karena diproses secara otomatis. Tantangan tantangan implementasi tentunya ada beberapa tantangan dalam penerapan robot. Pada industri makanan, robot menangani produk yaitu fragil fragil atau mudah rusak, mudah rusak itu ya, seperti ya buah dan makanan basah ya, contohnya yaitu seperti itulah. Variasi bentuk makanan juga menjadi masalah karena robot harus bisa beradaptasi dengan ukuran yang bentuk yang tidak beragam. Selain itu, standar food grade menurut robot dengan material dan desain khusus, sehingga biaya investasinya lebih tinggi. Integra
Integrasi robot dengan mesin yang sudah ada memerlukan sistem kontrol yang comfortable. Contoh penggunaan nyatanya ya. Jadi beberapa contoh penggunaan nyata robot dalam industri elektronik seperti Samsung dan Foxconn. Foxconn menggunakan robot pick and place, inspection dan perakitan skala besar. Di industri makanan, perusahaan seperti Nestle dan Kraft sudah lama menggunakan robot untuk packaging dan packaging. Contoh robot ini adalah ABB, IRB, dan Lotus. Untuk packaging robot Fanuc, M2IA atau Yaskawa GPD Food Grade untuk processing pengolahan makanan yang higienis. Sekian dari saya, berikut adalah contoh dari robot di industri elektronik dan pengolahan makanan.
Perkembangan teknologi robot bergerak sangat pesat. Robot kini tak hanya bisa menjadi pelayan, tetapi juga memasak di dapur. Di masa depan, robot diprediksi menggantikan beberapa pekerjaan para ahli masak yang memakan terlalu banyak waktu. いろいろありますけど、一番小さい機械で時間に300本、一番最高の機械でですね、時間に2万本っていうのがあるんですよ。Tak hanya unggul dalam kuantitas yang dihasilkan, robot pembuat makanan ada juga yang bisa diprogram untuk membuat makanan yang lebih rumit, seperti sushi. どうしてもお寿司を握るっていうことは、非常に難しいことで、職人さんだとしてもやっぱり 3年から5年一人前になるにはかかるって言われているので、機械化することによってすぐ明日にでも一人前の職人さんになれるっていうところが非常に機械化のメリットではあります。 Dan untuk menjawab permintaan wisatawan, sebuah perusahaan pengembang robot merakit robot pembuat kue souvenir, lengkap dengan keahlian menggambar. 空港とかで海外のお客様がプリントクッキーを購入されて、お土産として持ち帰っていただく例がたくさんございます。やはり海外にありませんので、非常に珍しいという好評いただいております。 Jepang memang tidak pernah mau ketinggalan dalam perkembangan teknologi. FUMA Japan 2017 Exhibition menjadi tempat bagi beragam perusahaan untuk memamerkan produk andalan mereka. Tahun ini sedikitnya 789 perusahaan berpartisipasi dalam pameran ini.